Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ikhwani fillah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, mari kita senantiasa mengevaluasi diri, menilik diri yang senantiasa ada dalam kondisi salah. Oleh karena itu kita timbang tiap harinya di mana keburukan kita dan di mana kebaikan kita. Ketika kita timbang manakah yang lebih berat, kebaikan di hari ini atau keburukan di hari ini. Pak, insyaallah andai kata kita senantiasa mengevaluasi diri, maka kita akan menjadi manusia yang lebih baik di hari ini dibanding di hari kemarin. Demikian pula kita akan menjadi manusia yang lebih baik di esok hari dibanding hari ini. Tahun 2023 di Januari ini adalah tahun baru bagi kehidupan kita. Tentu kita sudah mengevaluasi apa yang terjadi di tahun 2022, lalu kemudian belajar dari masa lalu untuk kemudian menjadikan tonggak kita memperbaiki diri di tahun 2023 ini. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, ada satu kisah spektakuler ketika seorang mahasiswi di Semarang namanya Riena yang wisuda dengan naik becak. Yang ontel becak itu adalah ayahnya. Heboh, koran-koran, berita kemudian memotret. Tidak seperti pada umumnya mahasiswa-mahasiswi pada saat perhelatan wisuda itu mereka ingin tampil yang terbaik, bahkan mereka memaksa untuk mengeluarkan kocek mahal untuk menyewa mobil, menyewa bus untuk berpenampilan terbaik. Tapi satu mahasiswi ini kemudian menjadi sorotan publik karena justru ayahnya yang kemudian mengantarkan pada acara wisuda dengan tanpa risih dan malu. Dia naik becak, lalu ayahnya di belakang ondel becak. Wajah bahagia terpancar dari muka sang anak dan juga bahagia terpancar dari sang bapak. Lalu berita itu menjadi viral dan publik paham, dan kita bisa memetik pelajaran. Ternyata ada satu mahasiswi yang lahir dari keluarga tidak punya, tetapi memiliki keinginan yang luar biasa. Selama jadi mahasiswi, dia diberi beasiswa bidik misi pada bidang pendidikan akuntansi. Tapi kemudian tidak selesai pada S1, dia kemudian bisa melanjutkan S2 di Birmingham University di Inggris. Lalu saat ini dia S3 di Inggris pula dengan beasiswa LPDP. Hadirin Allah muliakan, cerita ini saya share untuk menandaskan bahwa perubahan nasib seseorang itu bukan karena manusia itu melewati takdirnya lalu kemudian berpasrah diri pada Allah, tetapi ada kekuatan dalam dirinya yang kemudian ingin merubah masa depannya dengan berkaca pada hari ini. Kemiskinan bukan menjadi penghalang untuk menjadi maju, bahkan kemiskinan menjadi pemicu orang untuk memiliki motivasi kuat. Keterbatasan bukan kemudian halangan, tetapi justru menjadi peluang untuk mengkreasi yang lebih baik. Stephen Hawking, salah seorang ahli fisika,
astronomi, kosmologi yang terkenal, lahir di Inggris di usia 21 tahun. Dia divonis mengalami penyakit yang disebut dengan ALS, amyotrophic lateral sclerosis, yaitu kerusakan jaringan di otak yang mengakibatkan tulang punggung bengkok. Lalu kemudian terjadilah penyakit itu pada dirinya, dan dia lambat laun mengalami satu degenerasi fungsi pada tubuhnya, tidak mampu berdiri, gangguan ekspresi wajah, gangguan berbicara. Bahkan dokter kemudian memvonis Stephen Hawking tidak lama hidupnya. Namun keluarga-keluarga tercinta memotivasinya. Dalam dirinya juga timbul motivasi untuk hidup, dan klaim dokter pun gagal. Stephen Hawking kemudian hidup sampai tuanya. Di 2018 beliau meninggal dunia. Oprah Winfrey, salah seorang produser, kemudian bintang TV terkenal dari Amerika, yang punya acara Oprah Winfrey Show. Itu adalah orang kaya di dunia, yang masa kecilnya penuh trauma. Beliau lahir dari keluarga yang broken home, ayah ibunya cerai, lalu kemudian ikut neneknya. Sang nenek begitu cinta, lalu dilatihnya Oprah Winfrey untuk percaya pada dirinya. Bakatnya untuk tampil di depan umum kemudian diasah oleh neneknya. Setelah itu dia ikut ibunya sebagai single mother, lalu banyak trauma-trauma hingga kemudian ikut ayahnya. Di usia 14 tahun Oprah Winfrey mengalami pelecehan seksual, sampai dia di usia muda hamil dan melahirkan anaknya, meskipun anaknya kemudian meninggal dunia. Trauma-trauma seperti itu kemudian dia lewati, dan satu nasib keberuntungan datang pada dirinya untuk tampil di depan publik, lalu kemudian menjadi penyiar TV, lalu kemudian memegang satu acara yang luar biasa terkenalnya, Oprah Winfrey Show. Tiga sosok ini, hadirin Allah muliakan, menginspirasi kita untuk selalu optimis bahwa tidak ada halangan ketika kita berusaha sebaik-baiknya, bahwa orang lain itu menjadi takaran hidup kita, tetapi bukan berarti menjadi sumber kecemburuan sosial kita. Seringkali kita cemburu pada produk, kita cemburu pada orang pintar ketika dia pada tataran kepintarannya, kita cemburu pada orang sukses ketika pada tataran kesuksesannya. Tetapi kita tidak pernah belajar bagaimana dia menjadi pintar melalui proses yang begitu menyakitkan. Mungkin bangun tengah malam lalu belajar, ya, lalu kemudian ke perpustakaan. Aspek-aspek pengorbanan waktu dan energi ini kadang terlewatkan begitu saja. Demikian pula orang-orang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang sukses, kita cemburu pada kesuksesannya, tapi kita tidak mau belajar dari bagaimana dia jatuh bangun dalam kepahitan, lalu kemudian berakhir dengan sebuah kemanisan. Anthony Robbins dalam bukunya Awaken the Giant Within, atau membangkitkan raksasa dalam diri kita, itu merumuskan 3 poin penting manusia untuk menjadi optimis. Yang pertama adalah raise your standard. Tingkatkan standar hidup dalam kita berpikir. Jangan kemudian hari ini menjadi sama dengan hari kemarin. Tahun 2023 jangan menjadi tahun yang sama dari tahun 2022. Jadi standar berpikir kita tingkatkan. Kemarin saya malas-malasan, maka saat ini saya harus membangkitkan diri untuk rajin. Yang kedua, change your limiting beliefs. Robahlah keterbatasan keyakinan. Kadang-kadang kita ada rasa pesimisme dalam diri kita. Ketika suatu kali mencoba sesuatu lalu gagal, lalu kemudian kita sudahin, tidak mau mencoba lagi. Change your limiting beliefs. Robahlah keyakinanmu bahwa kamu itu bisa. Yang ketiga, menurut Anthony Robbins, change your strategy. Kegagalan kemarin mungkin karena cara saya yang salah, dan saya harus belajar dari kesalahan itu. Seringkali kita tidak mau mengakui kesalahan kita, tapi bagi orang yang optimis, kesalahan adalah cara Tuhan mengajar kita menemukan kebenaran. Sebagaimana Al-Quran yang tadi saya ungkap,
wabtaghi fima ataqallahu ad-dar al-akhirah, dan carilah apa yang Allah berikan pada rumah akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupa bagianmu di dunia ini. Wa ahsin, berbuatlah baik, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.